Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Al-hadis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar, dan juga nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga kita pada hari Jumat yang penuh berkah ini bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat berjamaah. Salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga limpah ruah kepada junjungan kita Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bidinil haq bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan juga agama yang benar. Dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala al-mab'uts rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, selanjutnya saya berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, usi wa nafsi bittaqallah.
Saya wasiat kepada diri sendiri dan kepada hadirin, mari kita sama-sama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempersiapkan, dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita persiapkan berbekalan sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Karena akhirat adalah tempat kita yang sebenarnya. Justru itu tak henti-hentinya kita harus waspada tentang masalah akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang awal. Apa yang ula? Yang dimaksud yang ula yang pertama ini adalah dunia. Dunia kita sudah diketahui paling lama antara sekitar 70 atau 100 tahun. Tapi kalau akhirat tentunya akan abadal abidin selama-lamanya. Maka saya berwasiat, khotib berwasiat, waspadalah dengan kehidupan akhirat. Persiapkan bekal sebanyak mungkin dan sekarang. Kaum muslimin rahimahullah, baiklah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini izinkanlah saya untuk mengambil tema, yakni menjelang kebangkitan Islam dengan mempersiapkan 3 perkara, yakni 1 iman, 2 ilmu, dan 3 amal dengan ilmu. Kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di tahun 2024 ini sebagian para ulama dan juga sebagian besar umat Islam sudah mengetahui bahwasanya menantikan akan adanya kebangkitan Islam. Setiap 100 tahun biasanya ada pergantian, wabil khusus tentang kemajuan umat Islam itu sendiri. Justru itu kaum muslimin, kita sebagai penganut Islam yang menganut agama Islam ini, pemeluk Islam, jangan ada istilah kita ketinggalan. Jangan disebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada yang bisa menenggi Islam. Memang Islam tinggi. Namun bagaimana kita sebagai umat Islam itu sendiri, apakah kita sudah tinggi? Baik dalam ilmu, baik dalam ekonominya, baik itu dalam pengamalan ilmu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Justru itu kaum muslimin, yang pertama harus kita pertahankan menjelang kebangkitan Islam adalah iman. Sebab iman itulah titik awal Islam akan bangkit jika kita umat Islam bisa mempertahankan iman, bisa menjadikan iman semakin kuat tanpa goyah. Justru itu Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbahagialah kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Kita harus senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mengikuti sunnah-sunnah paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita berbuat iman. Salat 5 waktu tanpa kita tinggalkan sunnah-sunnahnya, ikut sunnah baginda Rasul. Itu semuanya bisa menjadikan iman semakin kuat. Namun sebaliknya, jika kita terus melaksanakan maksiat, berdosa kesana kemari, maka iman kita lama-lama akan terus drastis menurun, step by step menurun, bahkan drastis akan meluncur tajam, artinya akan terus down. Justru itu kaum muslimin, sekali lagi untuk menguatkan iman, maka kita harus rajin-rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat 5 waktu menjadi tonggak pertama, maupun membaca Al-Qur'an atau zikir dan membaca apapun yang istilahnya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai iman kita goyah. Jangan sampai kita goyah. Jangan sampai gara-gara kita mendapat musibah, kekurangan ekonomi, dijual iman. Jangan seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita harus kuat menjelang kebangkitan umat Islam. Maka umat Islam harus kuat. Pertama dalam keimanan, kedua dalam masalah ekonomi. Ini masalah ekonomi bisa berkaitan dengan iman.
kadal fakru ayakuna kufur. Kadang-kadang kefakiran seseorang bisa menjadi kufur. Akibat susah makan, gak punya tempat tinggal, kadang-kadang seseorang bisa saja menjadi kufur. Bisa berbuat dosa, bisa mencuri, bisa korupsi dan lain sebagainya, dan akhirnya kadang-kadang bisa diajak untuk keluar dari Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadilah kita seorang muslim yang tangguh, yang kuat, baik dalam segi keimanan maupun dalam segi ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin menjelang kebangkitan Islam, tentunya kita harus memperbanyak menggali masalah ilmu, memperhatikan masalah ilmu. Sebab segala sesuatu pasti pakai ilmu. Kita ibadah pasti pakai ilmu. Sholat, kalau kita tidak tahu ilmunya nggak bisa sholat. Maka dengan sebab itu ilmu kita harus gali terus dan terus menerus. Karena ilmu itu tersebut yang akan menjadikan seorang kuat, bisa menambah wawasan, sehingga ia peduli dengan lingkungan. Sebab sejak zaman 14 abad Al-Quran sudah berbicara bahwasanya di zaman sekarang ini banyak tangan-tangan, mulut-mulut orang-orang kafir yang hendak melenyapkan sinar agama Allah, melenyapkan tentang syiar Islam ini, tentang bangkitnya Islam itu mereka tidak mau. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan ridho dengan bangkitnya Islam. Justru itu sekali lagi kita sebagai umat Islam harus mempunyai ilmu pengetahuan setinggi mungkin, semaksimal mungkin, bagaimanapun caranya. Yang jelas kita harus belajar dan terus belajar, tiada hari tanpa belajar. Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, mintalah, bertanyalah. Di bahasa Arab is'ala yas'alu, is'ala is'alu. Jadi mintalah, bertanyalah kamu kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak mengetahui. Jika kita merasa kurang dengan ilmu, tidak tahu dengan masalah apa yang kita hadapi, maka kita tanya ulama, tanya orang alim, maka insya Allah ada jawabannya. Itu tentang mencari ilmu, di situ sudah jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, kemudian punya iman yang kokoh dan tinggi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, akan diberikan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat. Yarfa'il ilmu boleh yang artinya sedang dan akan, sedang dan juga akan. Artinya kalau kita bertambah ilmunya, terus bertambah, amal baiknya terus bertambah, maka akan diberi sedang dan akan juga diberi ditambah-tambah. Itulah firman Allah SWT. Jika kita beriman dan berilmu, maka Allah SWT akan berikan derajat yang tinggi nanti di sisi Allah SWT. Jadi yang dimaksud derajat yang tinggi, mungkin saja orang yang alim, mungkin nanti tingkatan surganya lebih tinggi, itu diantaranya. Yang dimaksud Allah berikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, agar umat Islam semakin bangkit, semakin kuat, jangan tidak berpacu di dalam tempat, maka umat Islam atau orang yang berilmu pengetahuan itu harus mengamalkan ilmunya sendiri, baik dipraktekkan langsung oleh dirinya sendiri, kemudian juga menjadikan dia sebagai uswah, sebagai contoh figur. Dakwahnya tidak sekedar bilisan dengan ucapan, tapi dengan contoh, itu lebih bagus. Itulah
jika seorang muslim, jika umat Islam sudah menjadi panutan di antara kita semua, maka insya Allah Islam akan kuat. Dan tatkala datang kebangkitan Islam, maka Islam akan terus kuat dan berkembang besar. Kaum muslimin rahimahullah, sekali lagi mari kita sama-sama untuk senantiasa memperkuat iman dan juga terus mencari ilmu atau talabul ilmi, sebab talabul ilmi ini fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ila lahdi, dipardukan atas muslim dari sejak digendong, sejak dibuai sampai masuk ke liang lahat. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, diberikan keimanan yang kuat dan sempurna, sehingga keimanan tersebut sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan ini kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa bayana nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhtar wa ala alihi wa sahbihi akhir amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qalul khairat wa sallimu sayyi'at innallaha khabirun bima ta'malun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin barakallahu marba khulafai rasyidin sayyidina Abu Bakrin sayyidina Umar sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa la baqiyatu sahabat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadal muslimin. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah.
إلا